Shalom. Kembali lagi di dalam ibadah sekolah minggu di udara bersama Koko Matthew dan juga Koko Timothy. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik saja. Nah Koko Timmy, sekarang kita mau ngapain? Pada ibadah kali ini kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan mengerjakan aktivitas. Teman-teman semua udah pada siap tuh, Matt? Kita harus berdoa terlebih dahulu, teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan berkati kami ingin ibadah. Tuhan berkati kita diberikan kefokusan dalam ibadah, memuji Tuhan dengan semangat. Dan Tuhan berkati agar teman-teman di rumah diberikan kesehatan dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan. Muji Tuhan dengan semangat. Teman-teman, kita sekarang mau memuji Tuhan bersama-sama. Yang semangat ya, siapa di sini yang cinta Tuhan Yesus? Angkat tangannya, dua ya Kak Desi? Dua. Oke, kita nyanyi lagu ini sama-sama. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Oke. Pakai gerakannya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi-lagi. Happy Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Yeay, puji Tuhan. Teman-teman, Kak Desi mau kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Oke? Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Yeay, puji Tuhan. Wih, semangat-semangat banget, Matt, memuji Tuhannya. Nah sekarang teman-teman, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Shalom teman-teman. Wah, luar biasa teman-teman sudah memuji Tuhan dengan semangat. Luar biasa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya teman-teman. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan, dan ajarkan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau selalu belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, minggu lalu kita sudah belajar perumpamaan yang pertama, yaitu
anggur baru dan kantung yang lama. Minggu ini kita akan belajar perumpamaan lagi teman-teman. Nah, yaitu perumpamaan mengenai penabur. Nah, teman-teman tahu tugas petani nggak? Ya, tugas petani dia menabur benih, menanam tanaman. Ada tanaman padi, ada sayur, ada buah, ada banyak ya teman-teman tugasnya. Nah, Kak Kesha punya cerita. Ada seorang petani yang menabur benih di sawahnya. Dia menabur benih, anggap saja padi. Dia menabur benih padi yang nanti akan menghasilkan beras. Ya. Nah, dia sedang menabur benih di sawah yang sudah disiapkan. Karena lahan sawahnya sudah dipersiapkan dengan baik, teman-teman, maka benih yang ditaburkan oleh petani tersebut akan bertumbuh dengan baik juga. Dengan demikian, petani tersebut akan mendapatkan hasil yang banyak. Nah, minggu ini Kak Kesha juga akan bercerita mengenai perumpamaan penabur yang terdapat di dalam Matius 13 ayat 3 sampai 8. Ada seorang penabur yang menabur benih di banyak tempat, teman-teman. Di dalam Matius 13 ayat 3 sampai 8, teman-teman boleh baca di rumah masing-masing. Yang pertama, benihnya jatuh di pinggir jalan. Lalu tak lama kemudian datanglah burung memakan benih itu sampai habis, teman-teman. Dan yang kedua, sebagian benih yang lain jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya karena tertutup batu. Nah, benih tersebut tetap tumbuh, teman-teman, tetap tumbuh walaupun tanahnya hanya sedikit. Tapi setelah matahari terbit, maka layulah tanamannya yang masih muda itu, karena baru numbuh sedikit, matahari terbit, akhirnya dia layu karena tanahnya tidak banyak, tanahnya sedikit. Kemudian tanaman itu kering dan mati karena akarnya tidak masuk ke dalam tanah karena tanahnya tadi sedikit. Nah, dan akarnya itu terhimpit oleh batu-batu. Yang ketiga, teman-teman, sebagian benih yang lain jatuh di semak berduri. Benih tersebut bertumbuh, tetapi semak yang ada di sekitarnya juga bertumbuh semakin besar dan menghimpit tanaman yang baru tumbuh itu. Duri-duri dari semak itu menusuk tanaman yang masih muda. Lama-lama akhirnya layu juga, teman-teman, tanamannya itu, dan akhirnya mati tanamannya. Dan yang keempat, teman-teman, benih yang lainnya lagi jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur. Benih ini tumbuh dengan subur, kemudian menghasilkan buah-buah yang sangat banyak. Nah, terus pertanyaannya, aduh Kak Kesha, apa sih arti cerita ini? Bingung deh. Ya, teman-teman, dengarkan baik-baik ya. Jadi, penabur berbicara mengenai orang-orang yang berjalan dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Itu penabur ya, teman-teman, penabur. Nah, benih yang ditabur oleh penabur tadi itu adalah Injil keselamatan yang memberitahukan kepada siapa saja untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi yang tadi yang penabur adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Anak-anak Tuhan, penabur itu yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia dan dia akan menceritakan kepada orang lain. Yang kedua, benih itu adalah firman Tuhan
Injil keselamatannya yang akan diberitahukan kepada orang-orang. Oke, sampai sini sudah paham? Dan tempat-tempat di mana benih itu jatuh menggambarkan hati manusia. Oke, jadi pada waktu orang atau penabur atau anak Tuhan menyampaikan berita keselamatan tentang Tuhan Yesus, maka penerimaan dari orang-orang di sekitar kita itu beda-beda. Jadi kalau kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau kita bersaksi kepada teman-teman kita, nah teman-teman kita yang lain itu akan memiliki tanggapan yang berbeda-beda, teman-teman, sesuai dengan kondisi hati mereka masing-masing. Yang pertama, tadi ada benih yang jatuh di mana yang pertama? Betul, di pinggir jalan. Itu menggambarkan hati orang yang menerima berita tentang Tuhan Yesus, tetapi hatinya keras, teman-teman. Dan membuat orang tersebut akan sulit untuk percaya Tuhan Yesus. Jadi yang pertama tadi yang jatuh di pinggir jalan itu menggambarkan hati manusia yang keras, yang sulit untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian iblis datang dan mengambil atau merampas benih-benih itu. Akhirnya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan binasa. Kemudian yang kedua, tadi yang kedua benihnya ditabur di mana? Di tanah yang berbatu. Ialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dengan segera menerimanya. Dia mendengar, oh iya, oke gitu. Dia menerima. Tapi dia tidak berakar, dia tidak bertumbuh dengan baik. Jadi hanya bertahan sebentar saja, hanya mendengar, iya, oke, hanya gitu saja, tapi sudah berlalu begitu saja. Pada saat ia mengalami masalah, penderitaan, kesedihan, nah dia menjadi kecewa, teman-teman, dan meninggalkan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tinggalkan Tuhan Yesus. Dan akhirnya orang ini pun binasa, teman-teman, karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, ada benih yang jatuh di semak berduri, teman-teman. Ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi kemudian dia khawatir. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Jadi khawatir akan banyak hal dan hatinya itu lebih ditujukan kepada kekayaan dunia, teman-teman. Keinginan-keinginan dunianya, sehingga ia tidak menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan. Orang ini juga akhirnya binasa, teman-teman. Dan yang terakhir yaitu benih yang ditabur di tanah yang baik, tanah yang subur. Dan ini menggambarkan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti, dan kemudian menerima dengan iman dan memohon Tuhan Yesus mengampuni semua dosanya. Lalu ia mau setia mengikut Tuhan Yesus. Dan kehidupan orang-orang seperti ini akan diubahkan oleh Tuhan Yesus, sehingga hidupnya juga bisa menghasilkan buah yang banyak sekali, dan orang lain juga diberkati melalui kehidupannya. Akhirnya orang ini diselamatkan. Nah, teman-teman, siapa dari teman-teman yang mau memiliki hati nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4? Ayo teman-teman, mau memiliki hati yang seperti apa? Kalau Kak Kesia akan memiliki hati yang nomor 4, yaitu hati yang mau dibentuk, tanah yang subur, tanah yang baik, hati yang baik, agar firman Tuhan bisa bertumbuh dalam hati Kak Kesia dan menghasilkan buah, sehingga orang lain juga diberkati melalui kehidupan Kak Kesia. Begitu juga dengan teman-teman. Teman-teman harus memiliki hati yang subur,
yang baik, yang siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan, yang mau menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, taat kepada orang tua, sehingga firman Tuhan yang ditabur di dalam hati teman-teman akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan pada akhirnya hidup teman-teman boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan, kita mau bersama-sama belajar memiliki hati yang baik, hati yang subur, hati yang lembut, hati yang mau siap selalu dibentuk oleh firman Tuhan. Amin teman-teman. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita berdoa, ayat hafalan minggu ini terambil dari Yakobus 1 ayat 22a. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22a. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang mau terus dibentuk oleh firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, berilah kepada kami hati yang selalu mau dibentuk, hati yang baik, hati yang lembut, agar firman Tuhan selalu berakar dalam kehidupan kami dan akan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah selesai disampaikan, tapi biarlah Tuhan berbicara senantiasa di dalam diri setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik, luar biasa. Kalau gitu teman-teman dapat apa ini dari firman Tuhan hari ini? Kalau Kak Desi? Kalau Kak Desi, kita harus memiliki hati yang siap untuk ditabur oleh benih-benih firman Tuhan. Nah, kalau hati kita sudah siap untuk ditabur oleh benih firman Tuhan, hati kita akan bertumbuh dan berbuah, Kak Kisya. Luar biasa firman Luar Tuhan biasa, ya, Kak. teman-teman. Teman-teman juga harus melakukan firman Tuhan ya. Siap. Oke, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Kita lihat sama-sama videonya ya. Shalom teman-teman, kita akan mengerjakan aktivitas. Teman-teman bisa siapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama-tama ada kertas yang sudah disiapkan. Terus ada pensil warna, ada staples, dan juga ada gunting. Pertama-tama, teman-teman kita mewarnai gambarnya ya. Kita akan mewarnai matahari. Nah, biasanya matahari itu warna kuning ya teman-teman. Oke, kita warnai. Nah, kita mewarnai daunnya sampai ke akar-akarnya. Nah, setelah semuanya selesai diwarnai, kita akan memotong gambar ini, love. Potong pelan-pelan. Dipotongnya jangan terputus ya teman-teman. Usahakan love-nya masih tersambung. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu kita mewarnai lagi. Di dalam love ini ada ayat ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa lipat love-nya. Setelah itu kita akan tempel menggunakan staples. Oke, lihat caranya teman-teman.
Teman-teman juga bisa menggunakan double tip ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, udah jadi aja. Oke, teman-teman, seperti ini ya aktivitasnya. Selamat mengerjakan ya, teman-teman. Semangat. Tuhan Yesus memberkati. Seperti itu teman-teman, semuanya pasti bisa ya. Bisa dong Kak Keisha. Dan jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan ke sekolah minggu di udara. Oke, sebelum ibadah kita tutup, kita ada pengumuman dulu Kak Desi. Iya, apa tuh Kak Keisha? Nah, kita mau mengingatkan teman-teman yang mau ikutan CK Got Talent secara online, segera buat video apa yang mau teman-teman tampilkan. Bisa menyanyi, menari, bermain musik, baca puisi, melukis, atau apapun yang teman-teman mau tampilkan, boleh dikirimkan. Oke, nah acara final akan diadakan tanggal 18 Agustus tahun 2022 ya teman-teman. Yuk segera kirimkan videonya dan ikutan acara CK Got Talent. Ibadah kita sudah selesai teman-teman. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.